Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, mari kita sama-sama panjatkan puja puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan juga syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini, sesuai deskripsi channel saya yakni tentang syiar Islam, insyaallah saya akan menerangkan sekelumit perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmu-ilmu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya buat saya pribadi dan umumnya buat kita semuanya. Hadirin rahimakumullah, para pemirsa yang menyaksikan video saya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya membuat video ini hanya untuk syiar. Itu ya, tidak bermaksud saya lebih pintar atau saya ingin mengajari, tapi ini daripada saya membuat konten-konten yang tidak jelas dan tidak bermanfaat, dengan adanya konten mengaji kitab ini mudah-mudahan kalaupun ada benarnya itu semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, insyaallah dalam kesempatan kali ini saya akan mengaji kitab Safinatun Najah yang disarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Dalam pasal kali ini yakni membahas alamatul bulugi salasun, berkaitan dengan ciri-ciri balig. Apakah itu penting kita ketahui? Penting pemirsa. Tatkala kita mempunyai anak, mempunyai keturunan, menjadi ilmu jika kalau kita mengetahui anak kita ini udah memasuki umur balig atau belum. Nah, dalam kesempatan kali ini saya insya Allah mau menerangkan ciri-ciri balig yang menurut syariat agama yang dikarang oleh para alimil ulama melalui kitab-kitabnya. Di antaranya kitab Safinatun Najah. Dalam kesempatan kali ini dalam kitab Safinatun Najah alamatul bulugi salasun, ciri-ciri balig itu ada 3. Yang pertama, tamamuhum sa'asarota sanatan, sempurnanya umur 15 tahun. Jadi jikalau kita mempunyai keturunan itu ya, mempunyai anak yang udah berusia 15 tahun mau cowok ataupun cewek, maka itu dihukumi anak kita sudah balig. Wajib melaksanakan salat, wajib melaksanakan puasa dan rukun-rukun Islam yang lainnya. Seperti apa tahun yang disarankan menurut agama Islam? Ya, ini tahunnya bukan tahun Masehi tapi tahun Hijriah, atau dalam bahasa fikihnya tahun Komariah, bukan tahun Syamsiah. Yaitu misalnya anak kita lahirnya pada bulan 1 Syawal gitu ya. Nah, setelah 15 kali Syawal berarti anak kita sudah mencapai umur 15 tahun. Walaupun dalam bulan Masehinya belum 15 tahun gitu ya. Jadi yang diteken 15 tahunnya itu di bulan Hijriah. Begitu ya pemirsa. Nah, jadi perlu kita catat kalau istilahnya kita mempunyai keturunan, catat tanggal hijriahnya, bukan cuma tanggal masehinya, tapi yang terpenting tanggal hijriahnya untuk menjadi tolak ukur anak kita sudah baligh ataupun belum, begitu ya. Misalnya tanggal 21 April misalnya ya, pas hijriahnya tanggal 1 Syawal. Nah, itu juga harus dicatat, sebab itu yang menjadi tolak ukur anak kita ntar sudah baligh atau belum ya. Yang kedua, wal ikhtilamu bidzakari wal unsa litis isinina,
Wal ihtilamu, dan mimpi bersenggama, mimpi berhubungan suami istri. Memang kita mempunyai anak belum 15 tahun, usianya masih 12 tahun, cuman dia sudah bermimpi. Bermimpi apa? Bermimpi bersetubuh, bermimpi kalau bahasa bahasa modernnya itu ya, seks begitu ya. Nah, maka anak kita itu dihukumi balik, apalagi sudah mengeluarkan air sperma. Nah, jadi perlu ditanya ya, kalau kita mempunyai anak, kamu apakah sudah bermimpi? Apakah kamu sudah keluar air mani misalnya begitu ya? Maka itu sebagai kewajiban orang tua kita harus ditanyai. Berarti kalau sudah, berarti anak kita walaupun belum 15 tahun, itu anak kita sudah dihukumi balik, pemirsa. Nah, dan yang seterusnya adalah wal haidu, dan haid fil unsa, di perempuan saja. Litis isinina, karena umur 9 tahun ya. Jadi yang terakhir ciri balik itu di mana-mana kita mempunyai anak perempuan, jangan lupa ditanya. Walaupun umurnya belum 15 tahun, misalnya baru 8 tahun, cuman dia sudah baru 10 tahun, cuman dia sudah haid gitu ya. Sudah datang bulan, maka itu anak sudah dihukumi balik, wajib melaksanakan sholat, wajib melaksanakan puasa, begitu ya. Pemirsa, jadi sebagai kita kewajiban orang tua, kita saling mengingatkan, apalagi anak-anak kita wajib ingatkan, karena suatu saat kita akan dipinta pertanggungjawaban di akhirat nanti. Nah, sebagai orang tua, kewajiban kita mengingatkan pada anak kita, apalagi yang sudah menginjak akil balik, supaya melaksanakan semua perintah agama Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah. Begitu saja yang mungkin saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya itu, kalau ada kurangnya, murni dari kebodohan saya, dan mungkin kalau ada betulnya, itu murni dari ilmu dari guru saya dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, saya bukan meniat mau ngajarin, tapi ini hanya syiar. Mudah-mudahan ada baiknya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.